액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5, kelas B, akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu audit perancangan sistem informasi, pengolahan data absensi, dan pengambilan surat cuti kerja berbasis web pada PT Profab Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Ari Adeninggar, lalu ada Niswatul Khofifah, kemudian Anis Magfiroh, dan Selamat Rahayu. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Sistem manual dalam pengelolaan absensi dan cuti kerja sering memakan waktu, rentan kesalahan, dan kurang transparan. Sistem berbasis web menawarkan solusi efisien dengan pencatatan real-time, akses mudah, dan pengurangan beban administrasi. Audit sistem diperlukan untuk memastikan desain, keamanan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan memenuhi kebutuhan organisasi. Laporan ini bertujuan mengevaluasi perancangan sistem dan memberi rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sebelum implementasi. Lalu ada skenario di mana admin bertanggung jawab mengelola akun auditor, membuat proyek audit, dan menetapkan auditor. Admin juga memastikan data audit tersedia dan memantau progres melalui dashboard. Auditor melaksanakan audit dengan memeriksa dokumen, mengisi checklist, mencatat temuan, dan mengunggah bukti. Setelah audit selesai, auditor menyusun laporan akhir dan menyerahkannya untuk tinjauan. Admin meninjau, menyetujui, dan mengarsipkan laporan, lalu menutup proyek audit dengan mengatur tindak lanjut jika diperlukan. Pembahasan berikutnya ada divisi. Yang pertama ada divisi sumber daya manusia, di mana divisi ini mencatat absensi dan memproses pengajuan cuti karyawan. Mereka juga menggunakan sistem untuk menghasilkan laporan bulanan terkait kehadiran dan cuti. Lalu divisi yang selanjutnya ada teknologi informasi, yaitu mengelola infrastruktur teknis, sistem termasuk database server, dan keamanan sistem informasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan sistem berfungsi tanpa gangguan. Lalu divisi yang terakhir yaitu manajemen, di mana divisi manajemen mengawasi kepatuhan divisi-divisi terhadap kebijakan perusahaan termasuk kebijakan absensi dan cuti. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Anis Malfiroh. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bagian-bagian yang diaudit. Yang pertama, sistem absensi karyawan. Yang di sini meliputi proses absensi, akurasi data absensi, dan juga kepatuhan jadwal absensi. Kemudian nomor dua yaitu sistem pengelolaan cuti, meliputi proses pengajuan dan persetujuan cuti, perhitungan saldo cuti, keakuratan data cuti, dan integrasi sistem cuti dengan sistem absensi. Kemudian kebijakan dan prosedur meliputi ketersediaan dan konsistensi kebijakan, penerapan sanksi, dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada keamanan dan keandalan sistem, meliputi keamanan data, cadangan data atau backup, dan keandalan sistem. Kemudian selanjutnya ada dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu dokumen perencanaan audit, meliputi surat penugasan audit dan rencana kerja audit atau audit plan. Kemudian ada dokumen referensi dan kebijakan perusahaan. Di sini meliputi SOP atau Standard Operating Procedure terkait proses absensi. Kemudian ada dokumen pelaksanaan audit, meliputi dokumen data absensi karyawan dan dokumen cuti karyawan. Kemudian ada dokumen evaluasi dan pelaporan audit yang meliputi laporan hasil audit. Untuk selanjutnya akan didemokan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan login sebagai admin. Yang pertama yaitu memasukkan username, lalu password. Di sini ada dashboard sebagai admin. Yang pertama ada data audit, data auditor, data karyawan, dan data user. Sini ada data auditor. Di data auditor ini ada rekapan auditor yang telah masuk, dan kita bisa menambahkan auditor. Sini kita masukkan nick, lalu masukkan nama, username, tanggal lahir auditor, lalu kita masukkan password, jenis kelamin, alamat auditor, lalu kontak. Kita juga bisa memilih foto, lalu simpan. Maka auditor berhasil ditambahkan. Kita juga bisa mencetak data-data auditor. Berikut ada rekapan data auditor. Lalu di sini ada data karyawan. Kita bisa menambahkan karyawan. Kita masukkan nick, nama, username, password, tanggal lahir, alamat, tanggal lahir karyawan, alamat karyawan, lalu kontak karyawan. Dan kita juga bisa memilih foto sebagai karyawan. Lalu di sini ada jadwal untuk auditor mengaudit. Kita bisa menambahkan jadwal. Kita pilih jenis audit, yaitu kita bisa memilih cuti, lalu divisi. Kita klik divisi teknologi informasi. Lalu tujuan, kita akan memilih tujuan sekretaris. Kita memilih auditor. Selanjutnya kita akan mencari tanggal mulai dan tanggal selesai. Lalu kita klik simpan. Jadwal berhasil disimpan. Lalu ada identitas dokumen. Di sini ada beberapa dokumen yang sudah terverifikasi statusnya. Dan detail dari data dokumen itu. Lalu di sini ada menu tindak lanjut, yaitu mengenai auditor, status, dan aksi. Apakah auditornya sudah terverifikasi untuk dokumennya ataupun belum. Lalu di sini ada detail data dari dokumen sistem pengelolaan cuti dengan komponen audit, skor, rekomendasi, dan status. Baik, di sini ada beberapa dokumen yang baik yang sudah terverifikasi maupun belum dari auditor. Lalu kita bisa menyeting admin auditnya.
dan mencus file untuk foto profil. Lalu klik ubah. Maka admin audit profil akan terubah. Oke. Selanjutnya akan mendemokan sebagai auditor oleh rekan saya Nismatul Hovifah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemokan mengenai auditornya. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan sebagai auditor, di mana auditor sudah ditambahkan oleh admin, lalu kita memasukkan username dan password. Nah, kita sudah berada di halaman beranda dari sebuah auditor, di mana terdapat data audit, data auditor, data karyawan, dan juga data user. Di sini kita juga dapat melihat jadwal untuk audit. Di sini terdapat kolom jenis audit, divisi, tujuan, dan auditornya. Kita juga dapat melihat detail data yang digunakan untuk jadwalnya. Lalu selanjutnya untuk instrumen audit di sini kita ada identitas dokumen dan tindak lanjut. Untuk identitas dokumen kita dapat mengupload dokumen yang akan digunakan untuk audit, memilih nama dokumen, divisi dan tujuan ke siapa, yaitu ke sekretaris, lalu memasukkan nomor SK-nya, tanggal, izin tanggal SK, dan kontak. Lalu kita dapat memasukkan fax dan email. Dapat kita simpan. Di sini ada menu tindak lanjut, di mana kita akan melakukan audit untuk cuti karyawan. Jadi kita dapat mengklik button tambah, lalu kita bisa menilai komponen. Di sini ada komponen audit, skor, rekomendasi, dan status. Jadi pertama kita akan mengaudit cuti karyawan. Tanya nomor 1 untuk komponennya yaitu ada apakah identitas karyawan pada dokumen pengajuan cuti telah terisi lengkap dan benar. Nah, karena skornya saya menilai 10, maka tidak ada rekomendasi yang diberikan. Lalu selanjutnya, untuk apakah alasan pengajuan cuti sesuai dengan kategori cuti yang diperbolehkan dalam kebijakan perusahaan. Di sini karena saya menilai skornya 7, jadi tidak ada rekomendasinya. Kemudian, apakah dokumen pengajuan cuti dilengkapi dengan bukti pendukung? Di sini saya memberi nilai skornya 5. Nah, karena saya memberi skor 5, maka saya akan sebagai auditor akan memberikan rekomendasi sebagai berikut. Jadi, mewajibkan karyawan melampirkan dokumen pendukung yang relevan untuk pengajuan tersebut. Misalnya, sakit, untuk surat dokter. Jadi pengajuan tanpa dokumen pendukung itu tidak diterima. Lalu kita dapat memilih status terverifikasi atau tidak. Jadi lalu selanjutnya, apakah kuota cuti karyawan yang tersedia mencukupi untuk permohonan cuti ini? Di sini sebagai auditor memberikan nilai 5.
dan memberikan rekomendasi, yaitu sistem dari HRD-nya itu harus secara otomatis mencatat dan memperbarui. Jadi di sini HRD harus secara otomatis mencatat dan update sisa kuota untuk cuti karyawan. Jika kuotanya tidak mencukupi, maka pengajuan harus ditolak atau disesuaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima yaitu apakah dokumen pengajuan cuti telah mendapatkan persetujuan dari pihak atasan yang berwenang? Di sini saya juga memberikan nilai rendah. Maka sebagai auditor akan memberikan rekomendasi yaitu untuk memastikan setiap pengajuan cuti itu mendapatkan persetujuan resmi dari atasan. Jadi, jadi kalau tidak ada tanda tangan atau bukti persetujuan pengajuan, maka harus dikembalikan kepada karyawan, di mana karyawan untuk melengkapi dokumen tersebut. Lalu kita pilih statusnya. Kemudian untuk komponen yang keenam yaitu apakah waktu pengajuan cuti sesuai dengan ketentuan perusahaan. Di sini sebagai auditor memberikan nilai skor 8, maka tidak ada rekomendasinya. Kemudian komponen yang ketujuh, apakah pengajuan cuti karyawan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kelancaran pekerjaan tim ataupun proyek. Di sini juga saya memberikan skor 8, maka tidak ada rekomendasi. Kemudian kita dapat memilih statusnya terverifikasi. Nah, setelah skor dan rekomendasi baik status juga sudah terisi, maka kita klik simpan. Di sini data sudah berhasil tersimpan dan dikirimkan ke dalam admin. Nantinya tindak lanjut ini akan diverifikasi oleh admin dan statusnya akan berubah terverifikasi. Jika belum terverifikasi seperti ini, kita dapat mengubah apa yang akan kita tindak lanjuti. Di sini ada aksi ubah. Baik, lalu untuk melihat detailnya seperti ini. Mendapatkan skor akhirnya di angka 71, sekian. Baik, selanjutnya di sini kita dapat mengupload dokumen yang akan dibutuhkan yang selanjutnya akan dikirimkan ke dalam admin. Setelah kita memberi keterangan cuti karyawan dan akan memilih dokumen yang akan diberikan, yaitu data cuti karyawan. Maka selanjutnya dokumen akan dikirimkan ke dalam admin. Di sini juga terdapat menu pengaturan di mana kita dapat mengatur nama akun, username, dan mengubah foto profil dari auditor. Baik, sekian yang dapat saya demokan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulannya,
Audit yang telah dilakukan menunjukkan pentingnya penerapan sistem berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan absensi dan cuti kerja. Kami berharap sistem yang telah dirancang ini dapat menjadi solusi yang mendukung kinerja PT Profab Indonesia secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekali